I got zero friends. Welcome to Movie Channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share, dan tekan tanda lonceng ya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome back to Movie Channel. Oke guys, gimana kabar kamu weekend ini? Happy dong ya. Oke, sebelum kita mendengarkan cerita yang akan aku bawakan berikut ini, yuk kita berdoa lebih dulu supaya kita diberi keselamatan dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fi jasadin wa sidatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa tobatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa qawlin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wal afdal minal hisab. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Entah mengapa sudah beberapa hari ini kampungku diselimuti kabut yang amat sangat tebal. Cuaca yang sangat dingin menusuk tulang, membuat orang-orang pada malas untuk bekerja. Paling enak hanya rebahan di kasur ataupun menghangatkan tubuh di depan perapian. Seperti yang kami lakukan pagi ini. Aku, kakakku, dan bapak sedang asik di depan perapian sambil membakar singkong bakar. Tapi keasikan kami tiba-tiba dikagetkan dengan kedatangan ibu. Beliau menangis dan melemparkan boko berisi sayuran yang dia bawa dari belakang. Dia menangis sesenggukan. Beliau berkata, sudah tidak tahan dengan kemiskinan yang melanda kami. Ya, kami memang orang yang paling miskin di kampung ini. Bahkan rumah kami pun yang terbuat dari bambu sudah hampir rubuh dan dimakan oleh rayap sebagian dari bawahnya. Pagi ini, keributan dimulai sejak datangnya ibu dari kebun belakang. Beliau bertemu dengan Bang Sueb, dan Kang Sueb pun menagih hutang-hutang keluarga kami yang sudah sangat menumpuk. Ibu merasa malu karena Kang Sueb, beliau marah-marah kepada ibu. Kemiskinan yang melanda kami sejak dulu, dan kami pun belum pernah merasakan sedikitnya kemewahan dalam hidup kami, membuat bapak frustasi. Dan akhirnya sejak pertengkaran itu, bapak pun pergi dari rumah. Sudah 3 hari ini kami tidak melihat bapak pulang. Ibu pun sudah mencari bapak kemana-mana, namun nihil. Bapak seperti raib, tidak tahu dia pergi kemana. Saat maghrib menjelang, tiba-tiba terdengar suara kambing yang mengembek. Dan juga cuaca yang sangat dingin membuat suasana sangat merinding. Kak Ambar bertanya kepada ibu, itu kambing siapa bu? Yang mengembek-embek terus itu kambing siapa? Entahlah dok, tetangga kita tidak ada yang punya kambing. Mungkin itu kambing orang bu, coba dilihat bu. Ibu yang saat itu dengan membawa obor kecil pergi ke belakang rumah mencari-cari suara kambing itu, tapi nihil, tidak ada sama sekali. Kemudian ibu pun berjalan mengitari rumah sampai ke depan, tapi kampung itu pun tidak ada, nihil.
Tapi bau dari kambing itu sangat amat menyengat hingga masuk ke dalam rumah. Wedhuse ora enek, tapi ambune wedhuse kok ambu banget tuh ya. Iya wedhuse sapa iki? Tapi ora enek wedhuse. Kata ibu ngomel-ngomel. Kami yang ada di dalam rumah hanya bisa saling berpandangan tanpa tahu jawaban apa yang harus kami ucapkan. Tiba-tiba aku pun teringat dengan Bapak. Aku kangen dengan Bapak. Bapak kemana ya Bu? Kok lama gak pulang? Bapak kemana ya Bu? Tanyaku waktu itu. Ibu hanya mendengus kesal. Mengetahui keadaan yang sudah seperti ini, dia malah kabur tidak tahu kemana. Ora usah ngurusi bapakmu. Gerangan orang tanggung jawab. Jawab ibu waktu itu. Hingga sampai akhirnya pun Isya datang. Dan anehnya, suara kambing itu pun terus saja melembek. Tiba-tiba suara binatang malam pun bersahutan dan mencekam. Hal yang lama sekali tidak pernah terdengar di kampung ini. Malam ini amat sangat terdengar. Ya, serigala. Tiba-tiba banyak sekali suara serigala bersahutan dan membuat merinding semua yang ada di rumah. Kami berpelukan. Sampai akhirnya pun kita bertiga tertidur saling berdekapan karena ketakutan. Dan tepat pukul 1 malam terdengar suara pintu yang didobrak dari luar. Kita bertiga ketakutan dan saling berpelukan. Dan tiba-tiba seonggok wajah muncul di balik gorden. Bapak! Teriakku waktu itu. Ya, Bapak kami pulang. Tapi badannya, ya Tuhan, badannya bau kambing. Amat sangat bau sekali. Sampai kami bertiga pun rasanya ingin muntah. Karena mencium bau yang tidak wajar dari aroma tubuh Bapak. Bapak ini dari mana? Bau kambing sekali. Bapak dari mana? Tanya kakak waktu itu. Iya, Bapak memang dari Angon Kambing, milik Juragan Surip. Bapak ini bawa uang juga. Lalu ibu pun turun dari ranjang menghampiri Bapak. Besok kau bayar semua hutang-hutang kita, kata Bapak sambil menyodorkan beberapa uang yang amat sangat banyak sekali. Ya Allah Pak, dari mana uang sebanyak ini? Bapak tidak merampok kan? Bapak tidak maling kan? Tanya ibu waktu itu. Kau jangan seenaknya bilang aku merampok atau maling. Tidak perlu kau tanya dari mana uang ini. Yang penting aku oleh duit akeh. Sesuk bayaran utang-utangmu kabeh bayaran. Nek perlu tambahi ben seneng sengutangnya awake dhewe. Ben ngerti sapa wadi saiki. Ujar Bapak dengan mata yang sangat berbinar-binar dan memancarkan cahaya merah. Aku melihat kengerian di mata Bapak. Aku seperti tidak mengenali Bapakku kali ini. Wajahnya berubah, perangainya pun berubah menjadi menakutkan. Wes, turu kabeh. Aku ape adus dhisik, kata Bapak saat itu. Dan akhirnya kami pun kembali tidur.
Hanya ibu yang pergi ke dapur menyiapkan segala sesuatu keperluan bapak. Dan keesokan paginya, aku melihat ada seekor kambing kecil berada di belakang rumah. Ya, wedus gendit. Kambing itu berwarna hitam. Dan di tengah perutnya ada corak warna putih seperti memakai gendit. Aku melihat kambing ini terlihat lucu waktu itu. Tapi semakin kulihat, kambing ini nampak menyeramkan. Matanya pun merah dan seakan-akan dia ingin menerkamku. Aku lari ketakutan. Papa! Aku berlari sampai terantuk daun pintu. Dan akhirnya aku pun terjatuh. Kulihat kambing itu menyeringai. Dia tidak tampak lucu, tapi tampak menakutkan dan menyeramkan. Aku tidak berani menatap wajah kambing itu. Dan akhirnya pun aku masuk ke dalam rumah. Ada bapak yang datang dengan tergopoh-gopoh. Eneng apa Cahayu? Eneng apa? Bapak, aku mau diseruduk sama kambing, kataku. Ora popo, kui kambing api iku wedhus sapi iku. Wes rasa nangis. Oh, mlebu sarapan dhisik. Lalu kulihat bapak. Beliau sedang asik membuat kandang untuk kambingnya. Tapi yang aneh, setiap aku menatap kambing itu menatap aku balik. Dan wajahnya pun menyeringai. Dia seolah-olah bukanlah kambing, tapi melainkan seseorang yang bertubuh besar dan hitam, sedang lapar dan haus menatapku. Semenjak kehadiran kambing itu pun, aku sudah tidak pernah lagi berani untuk pergi ke belakang rumah. Walaupun kalau dilihat sekilas kambing itu tampak lucu, tampak baik, tapi tersimpan kengerian yang mendalam di dalam kambing itu. Lalu ketika sore hari, ketika kakakku sedang mengambil daun singkong untuk dimasak ibu pada malam harinya, kakakku pun melihat ke arah kambing itu. Kambing itu seolah-olah memanggil namanya. Ambar, Ambar, kowe bakal dadi kancaku. Kakakku waktu itu langsung lari terbirit-birit karena dia melihat kambing itu berbicara seperti itu. Lalu dia pun menceritakan kepada ibu apa yang terjadi di belakang. Tapi tampaknya ibu tidak mempercayai hal itu. Apalagi saat Mbak Ambar bercerita kepada bapak, bapak malah tertawa terbahak-bahak, menertawakan Kak Ambar yang seolah-olah sedang berhalusinasi. Tapi aku mempercayainya. Ya, aku mempercayai apa yang dikatakan Kak Ambar waktu itu. Ketika bulan berikutnya, rumah kami pun sudah mulai bagus. Satu persatu kebutuhan rumah terpenuhi. Begitu juga dengan barang-barang yang ada di rumah. Sudah mulai bisa terbeli. Bapak mulai berternak kambing. Yang awalnya hanya wedhus gendit. Sekarang sudah ada beberapa kambing di belakang rumah. Tapi yang aku rasakan,
Memang sifat Bapak sudah berubah. Dia nampaknya sedang menyembunyikan sebuah rahasia besar dalam keluarga ini. Menyembunyikan rahasia antara aku, Kak Ambar dan juga ibu. Entah apa yang dirahasiakannya. Sedangkan ibu sangat percaya penuh kepada Bapak. Karena ya, selama ini Bapak memang terkenal orang yang sangat jujur dan tidak pernah berbohong. Makanya setiap kata yang keluar dari mulut Bapak, ibu mempercayainya. Tapi aku tidak tahu kenapa aku bisa merasakan ada sesuatu yang lain. Sesuatu kengerian yang luar biasa yang disembunyikan oleh Bapak. Malam itu tampak sekali bulan purnama bersinar sangat terang. Dan Kak Ambar sedang duduk bertiga dengan kami di depan. Kami bercanda dan juga ngobrol kesana kemari dengan ibu. Aku keheranan semenjak sore aku tidak melihat Bapak di rumah. Sehingga aku bertanya kepada ibu, "Bapak kemana, Bu?" "Mbuh, Duk, iku mau pamit. Api metu sedelut ndelok wedhus." Begitu kata ibu. Aku ingat betul, malam itu adalah malam Jumat Kliwon. Dan tiba-tiba Kak Ambar pun merasa ada yang memanggil dan dia merasa seperti terhipnotis. Aku bercerita dari sudut pandang Kak Ambar. Aku yang sedang asik duduk bercanda dan ngobrol bersama adik dan ibuku. Tiba-tiba ada suara yang memanggilku. "Ambar, Ambar, Rini Cahayu, Rini." Suara itu sangat terus-menerus berada di kepalaku, berada di telingaku. Tapi entah kenapa, aku tidak bisa bercerita kepada ibu. Bahkan, apa yang aku mau keluarkan dari mulutku pun, itu berbeda suara. Itu berbeda kata-kata dengan apa yang ingin aku ucapkan. Saat itu, aku mengucapkan, "Bu, Ambar takut. Ambar, ada yang memanggil." Tapi yang didengar ibu dan adikku itu tampak lain. Yang mereka dengar, mereka bilang jika aku ingin ke belakang, ingin buang air. Sehingga ibu pun mengantarkan aku ke belakang. Aku sebenarnya pun yang sedang sangat ingin ke belakang. Tapi karena takut, aku menahannya mati-matian. Tapi karena ibu memaksa dan mengantarku ke belakang, akhirnya aku pun ke belakang dengan diantarkan oleh ibu. Ketika aku berjalan ke belakang dengan membawa obor, cuaca sangatlah gelap. Meski remang-remang cahaya bulan menyinari, aku melirik ke arah kandang kambing. Wedus gendit itu pun matanya berubah menjadi merah. Tapi yang anehnya, aku malah mendekatinya. Di saat aku mendengar suara itu terus menerus memanggil namaku. "Rini Cahayu, Rini
Kumpul bakal dadi kancaku. Rini, Rini. Dan saat aku mulai mendekati kambing itu, gadis gending berubah menjadi satu binatang yang amat besar. Aku ketakutan, tapi aku tidak bisa berlari. Aku tidak bisa berteriak. Aku hanya terpaku. Aku lihat matanya yang tajam, kukunya yang tajam, bulu-bulu hitamnya yang mengkimbal, serta badannya yang luar biasa besar. Taringnya yang teramat panjang. Dia mulai mencekik tubuhku. Dan setelah itu pun aku terjatuh pingsan, tidak sadarkan diri, dan sudut pandangku beralih ke Citra. Setelah sekian lama sendiri di depan, aku mendengar suara ibu berteriak-teriak meminta tolong. Aku pun berlari ke belakang. Kulihat ibu yang sedang menangis berusaha membangunkan Kak Ambar yang berada di dekat kandang kambing. Ibu menangis meraung-raung, berusaha mengangkat Kak Ambar. Dan akhirnya aku pun membantu Kak Ambar. Tapi entah apa yang terjadi. Kak Ambar sudah tiada. Dia sudah ditemukan tewas dalam keadaan mengenaskan. Ini sungguh berat bagi ibu. Dan ini adalah pukulan berat bagi kami semua. Seluruh orang kampung pada datang ke tempat kami, menanyakan kronologi apa yang terjadi kepada Kak Ambar. Tapi ibu yang tidak tahu menau. Ibu hanya bercerita jika Kak Ambar ingin pergi ke toilet. Tapi saat dia kembali, dia melihat tubuhnya di dekat kandang kambing dalam keadaan pingsan. Tidak lama setelah itu, bapak pun datang. Dia menanyakan ada apa, kenapa ramai sekali di dalam rumah. Dia tidak mengetahui jika Kak Ambar telah meninggal dunia. Saat itu, bapak terlihat sangat sedih. Tapi di wajahnya pun ada senyuman tipis yang mengembang. Ya, senyuman iblis yang ada di wajahnya itu. Tapi dia menutupi dengan tangisan, seolah-olah dia sangat tersiksa dan kehilangan atas meninggalnya Kak Ambar. So guys, itu tadi adalah cerita dari Pesugihan Wedus Gendit. Episode pertama ya, ini baru part 1. Besok ada lagi part selanjutnya. So kamu jangan sampai ketinggalan dan tetap stay tune di Movie Channel. Aku upload videonya setiap jam 6 sore. So jangan lupa buat subscribe, like, and share ke teman-teman kamu. Dan jangan lupa klik loncengnya supaya kamu gak ketinggalan kalau aku upload video-video berikutnya. So guys, thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan see you, bye bye.